Nah, jadi kan nanti dibuatkan rumahnya di renov, kemudian lantainya di plester misalnya. Itu kan berkurang kriteria kemiskinannya, dianggap keluar dari kemiskinan padahal di dompet masih. Nah, soal dompetnya kan belum ini loh. Makanya kalau kemiskinan guyonannya pasti menurun. Ya, menurun bukan cuma angkanya tapi juga dari bapak ke anaknya. Dan kita mundur dibanding zaman kolonial. Dulu gubernur di Semarang kalau mau rapat cukup manggil berapa karesidenan. Nah, sekarang gubernur 35 bupati yang sangat sulit dikonsolidasi. Makanya kalau mau didorong 4-5 provinsi juga masih masuk Jawa Tengah. Tapi ada imajinasi ketakutan nggak sih Mas kalau orang ngomong pemekaran tuh ada? Biasanya netizen udah kayak apa nih pemekaran? Mas, jadi di bicara ini kita ngobrol-ngobrol santai aja lah. Santai aja soal pengalaman-pengalaman di dunia politik, terus juga soal gimana sih ngeliat-liat isu-isu yang lagi rame hari ini. Tapi kita mau focusing soal sebagai seorang anggota DPD, kira-kira nanti kita akan bahas soal bagaimana sih peran DPD, lalu kemudian bagaimana Mas Holik sebagai senator asal Jawa Tengah ini ngeliat problem-problem yang ada di Jawa Tengah. Dewi mungkin ada mau ditanyain. Aku sebagai Gen Z tuh ngelihat DPD itu kurang dibandingkan, maksudnya kurang kelihatan dibandingkan DPR dan Presiden misalkan. Karena yang kemarin baru viral-viral itu kan baru kelihatan ya istilahnya kayak Komeng kayak gitu-gitu kan baru terdengar gitu. Ada DPD. Kayak perannya tuh. Iya, perannya tuh agak kurang. Nggak seramai DPR gitu loh Mas. Iya, ya. Memang kalau dari sisi proses parlemen kita selama bertahun-tahun memang budayanya adalah budaya unikameral atau parlemen dengan satu kamar sebagai porosnya yaitu DPR. Kemudian lahirlah reformasi, muncul namanya DPD. Konsepnya dulu memang mau bikameral. Bikameral itu artinya sebuah keputusan politik di parlemen diproses di dua kamar. Cuma memang hasil rumusan di konstitusi kita tidak model bikameral yang yang strong, yang seimbang, tetapi kita sedikit di bawah DPR. Tetap karakter unikameralnya itu DPR sebagai poros itu nggak bisa hilang. Nah ini yang kemudian mengakibatkan hampir semua keputusan di parlemen lebih dominan di DPR-nya. Tetapi di sela-sela proses itu sebenarnya DPD juga punya ruang yang bisa dimaksimalkan. Meskipun tidak langsung terlibat di keputusan, tapi di prosedurannya kita lebih substantif sebenarnya. Artinya lebih objektif materinya, tidak terlalu politis. Nah ini yang kalau dibilang ada kekurangan, tapi ada sisi kelebihannya. Pengalaman kami, saya 5 tahun, ketika berkonstituensi justru kadang lebih fleksibel kita di bawah. Untuk di kalangan? Di hampir semua konstituensi, termasuk dengan pemerintah. Kenapa? Karena kadang-kadang DPR itu dapilnya kalau di Jawa Tengah itu hanya 1-2 kabupaten. Kalau saya 1 provinsi. Jadi kami bisa melihat Jawa Tengah secara keseluruhan. Yang kedua karena kami non partai, non partisan, itu ketika berkomunikasi dengan pemerintah daerah atau apapun, kadang-kadang mereka lebih enjoy. Sebab kalau bertemu dengan teman-teman dari partai politik, kalau tidak linier misalnya pemerintah daerah itu bukan dari partai tertentu gitu ya, itu kadang mereka ada perasaan tidak nyaman. Kenapa tuh Pak? Ya tentu kalau pimpinannya bukan dari partai yang sama dengan dia, salah-salah nanti bisa intinya nggak nyambung gitu loh. Jadi kadang kepala dinas, kami ini kalau yang undang DPD kami enak datang karena tidak ada beban politiknya. Tapi kalau dari DPR partai lain kadang-kadang kami agak kaku gitu loh. Nah ini kelebihannya dan kami rasakan itu. Kalau contoh yang dalam soal legislasinya itu DPD pernah nggak sih ada presiden yang undang-undang ini gara-gara ada peran DPD nih langsung ada dampaknya. Undang-undangnya jadi lebih baik gitu. Ya kalau saya punya 2 pengalaman. Saya terlibat satu waktu Cipta Kerja. Kemudian kemarin undang-undang tentang Jawa Tengah, Undang-Undang 23 2011. Di Cipta Kerja saya itu mengawal terkait dengan tata ruang. Dulu waktu pembahasan di Balek. Nah, kita tahu karena
Cipta Kerja itu diminta oleh pemerintah 6 bulan selesai, dan fraksi di DPR sepertinya sudah saling sepaham. Pada saat kami masuk pembahasan, ya suasananya hanya semacam pembahasan dibacakan dimnya, kemudian fraksi-fraksi seperti ya seolah membahas, tapi kemudian langsung putuskan. Tapi kami masuk dengan aspirasi dari daerah ingin mempertahankan perda yang mau dihapus. Karena waktu itu prinsip pemerintah, seluruh kekuasaan pemerintahan ditarik ke pusat, ke presiden dulu, baru nanti akan didistribusikan kembali. Termasuk semua perda akan dihapus. Kami bertahan bahwa DPD menolak, saya yang mewakili, saya menolak perda ini dihapus. Alasannya ini, kami menolak perda ini dihapus, alasannya ini. Dari sekian banyak, hanya satu yang kemudian dihapus, yaitu Perda Kawasan Strategis Provinsi yang dihilangkan karena dianggap tidak sinkron dengan pusat. Tapi yang lain bisa. Dan waktu itu kenapa kami bisa? Sebenarnya secara keputusan DPD nggak bisa, hak suaranya tidak. Kalaupun dihitung itu karena yang fraksinya semua sudah oke, sebenarnya kita kalah. Tapi waktu itu kita bilang, ini argumentasi kami ini, kami mau tetapi kami minta simulasinya. Kalau perda ini tidak ada, gimana simulasinya? Ternyata pemerintah nggak siap. Begitu diminta, mana pemerintah siap simulasi nggak? Kami minta waktu seminggu katanya. Seminggu tidak siap, 2 minggu tidak siap, pada akhirnya tidak jadi dihapus. Nah, jadi fungsi legislasi DPD meskipun tidak sekuat DPR, kalau kita punya substansi yang punya basis pemikiran dan landasan yang kuat, kita bisa perjuangkan. Dan saya sudah 2 kali menggolkan DIM. Meskipun kita juga harus mau melobi fraksi-fraksi, menjelaskan dulu, baru kemudian kita bahas. Nah mungkin kita juga mau tahu nih, tadi aku lihat Mas Holik itu maju sebagai senator dari 2019 ya. Yeah. Terus kemudian kemarin 2024 maju. Yeah. Suaranya naik Mas dari 1.420.000 ke 2.160.000 ya. Betul. Nah mungkin kan orang ngebayangin ini DPD bukan politisi, bukan nggak punya mesin partai gitu kan. Ini sebenarnya kerjanya seperti apa sih Mas kalau di lapangan gitu? Apa seketat caleg nggak sih yang antar partai itu kadang saling senggol gitu? Ya, sebenarnya tantangan untuk maju DPD juga tidak mudah sebenarnya, tidak mudah karena covernya begitu luas. Yang kedua mesin untuk bergeraknya tetap basisnya relawan yang dari berbagai sektor. Nah dibandingkan dengan teman partai kan sudah punya struktural. Nah kita nggak punya struktur. Jadi kita harus membangun sendiri relawan-relawan yang untuk bisa bersama kita. Dan kita juga harus bertemu dengan sekian banyak masyarakat, sehari bisa 3, 4, 5. Kita juga hampir tidak mungkin ya untuk Jawa Tengah minimal, ya, karena harus jutaan menggunakan pendekatan yang buying vote itu atau beli suara lah. Bayangkan kalau kita misalnya sekian rupiah berapa? Masa nggak beli Mas? Miliar gitu kan? Ya itu kan nggak mungkin kita. Makanya kalau dilihat dari pengalaman pemilu, mungkin pemilu DPD masih bersih dari itu ya. Tapi biasanya fokusnya ke mana Mas? Maksudnya masalahnya atau petani gitu? Petani. Semua kalangan. Kalau dari Gen Z biasanya masalahnya tentang apa? Lebih banyak mana ya minta internet gratis atau makan siang gratis Mas? Ya sebenarnya kalau makan siang gratis, saya kampanye di mana-mana ya makan siang gratis. Artinya saya datang ngumpulkan orang ya semua saya kasih makan. Gitu loh. Minta kopi gratis. Sebenarnya makan siang gratis hal yang sudah berjalan di masyarakat. Malah kalau di program malah jadi rumit. Rumit karena saya nggak tahu ya kalau di program pemerintah kan pasti ada unsurnya ya. Ada Pemda cerita. Nanti kan komponen gizinya harus sekian, harus sekian itu malah jadi susah. Nggak asal makan doang. Ya itu dia. Kalau di program bisa lebih susah. Baru sudah berjalan sekarang ini. Saya juga punya program namanya MBSA, ya makan bareng Senator Abdul Holik. Gitu loh. Dewi diajak Mas. Di Pati sekali-kali bikin. Kali-kali. Di Pati boleh nih kita makan nasi gandul. Saya ke Pati kalau lagi mudik doang. Nah. Pati banyak masalah itu, banyak masalah. Benar. Tiap berapa hari lampu mati tanpa alasan. Ya. Kalian curhat.
Mas, kalau kita lagi ngomongin Jawa Tengah nih, salah satu hal yang cukup rame ya kemarin di masa Pilpres itu kan bicara soal kemiskinan tuh. Nah kalau Mas Holik sendiri sebagai senator asal Jawa Tengah, ngeliat problem utama di Jawa Tengah tuh apa sih Mas? Ya memang kami di hasil pengawasan pembangunan kami ada kurang lebih berapa ya 7 atau 8 ya. Pertama Jatim itu populasinya berlebih. Okay. Jadi ini provinsi tapi populasinya negara. Jadi bayangkan ini saya sering memberi contoh terdekat adalah Kamboja. Kamboja itu cuma 17 juta. Satu negara ya. Provinsinya 25. Iya. Nah, Arab Saudi apalagi Thailand kan cuma di bawah 37 juta juga. Jadi kita memang terlalu besar. Yang kedua Jawa Tengah itu terlalu berat ke utara. Pembangunannya terlalu bertumpu di utara. Ini warisan kolonial yang jalur Dendles dulu itu, tapi pemerintah gagal menyeimbangkan pembangunan ke sisi selatan. Yang berikutnya ekologinya itu berat sekali Jawa Tengah. Tingkat land subsidinya itu melebihi Jakarta. Di Jawa Tengah itu 1 sampai 20 cm per tahun, konstan itu bahkan meningkat. Jakarta kan paling 1 sampai 10 cm. Jadi kalau mau tenggelam itu mungkin sana dulu belum. Ya. Yang berikutnya Jawa Tengah juga tadi angka kemiskinannya masih besar, sekitar kemarin 10,7. Tapi kalau dikali populasi sekitar 4 jutaan. 4 juta. Dan itu sama dengan jumlah penduduk provinsi lain, misalnya 3 kalinya Maluku Utara kan cuma 1,3 satu provinsi. Atau Papua secara keseluruhan itu dengan jumlah penduduk miskin Jawa Tengah juga hampir sama ya. Hampir 3 sama. jutaan kan? Iya. Pulau Papua itu sendiri, Papua ya, Barat makanya, Daya, Papua Barat. Makanya kalau di jumlah juga Jatim, Jabar, Jateng jumlah kemiskinan separuh Indonesia di 3 provinsi ini. Iya. Kinerja penanganan kemiskinan selama 10 tahun hanya berkurang sekitar 3%. Artinya kalau mau menyelesaikan butuh waktu 3 kali 10, 30 tahun lagi. Kalau konstan. Ya. Padahal faktanya makin ke sini beban fiskal Jawa Tengah makin berat dan tidak mampu menyelesaikan persoalan mendasar Jawa Tengah. Mengatasi rob nggak bisa, kemiskinan nggak bisa, pertanian semakin menurun karena perubahan lahan. Kemudian kondisi air juga. Pati ini kalau lagi musim banjir, kalau musim kemarau udah kekeringan. Panas. Ya, dan saya lihat di upaya yang dilakukan mengatasi kemiskinan itu adalah dengan mengurangi kriterianya. Gitu ya? Bukan ke sumber pokoknya. Kan ada kriterianya, rumahnya masih tanah, dindingnya masih kayu atau gede gitu ya. Nah, jadi kan nanti dibuatkan rumahnya di renov. Kemudian lantainya di plaster misalnya. Itu kan berkurang kriteria kemiskinannya, dianggap keluar dari kemiskinan padahal di dompet masih. Nah, soal dompetnya kan belum ini. Nah, ini yang kenapa ya angkanya bergerak tidak ini, dan begitu krisis sedikit mesti akan naik. Jadi Jateng relatif berat masalahnya. Makanya ya kita butuh sebenarnya kepemimpinan Jawa Tengah yang saya sampaikan berapa kali, harus ada akselerasi, percepatan. Kalau tidak kita akan ketinggalan. Nah, itulah kemudian kami ini DPD yang hanya merekomendasikan Jawa Tengah kalau mau ada akselerasi minimal butuh 4 sumbu pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi kalau di utara idealnya ada 2 sumbu pusat pertumbuhan. Di Pantura Timur ada Kudus, di Pantura Barat ada Semarang. Di selatan itu ada Purwokerto, kemudian di timur ada Solo. Jadi Solo, Kudus, Purwokerto, Semarang. Kalau ini didorong secara seimbang, itu ada peluang Jawa Tengah bisa akselerasi. 3 poros itu Mas ya? 3 atau 4 poros. 3 atau 4 poros ya. Nah, implementasi dari 3 atau 4 poros itu apa dia secara administratif aja nanti diatur pembagian tugasnya ya, refocusingnya diatur, atau perlu dibentuk administrasi baru, katakanlah Jawa Tengah ini ada pemekaran gitu? Ya, itu dua-duanya. Pada tahap awal kita merekomendasikan poros ini basisnya kebijakan. Misalnya kami besok dengan Menko Marinvest akan mendorong simpul Jasela itu.
Jasela Jawa Selatan atau Jateng Selatan. Itu Barlingmas Cakepur, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purworejo. Dengan 3 sektor utama. Kita punya maritim selatan dari Cilacap atau basis Pengandaran sampai Purworejo. Kita punya pariwisata mulai dari Pantai Kebumen, Pantai Purworejo, Kebumen, Cilacap. Kemudian punya Baturaden, punya Dieng. Wah, itu kalau semua didorong sebenarnya kita sangat potensial dikembangkan. Nah, tetapi kita butuh infrastruktur yang sedang kita upayakan. Misalnya kita butuh komuter lain dari Jogja ke Purwokerto. Jogja Purwokerto. Jadi ibaratnya itu biar orang Jogja kan dia full kalau Sabtu Minggu nggak bisa menikmati kota karena orang dari mana-mana. Biar dia bergerak ke barat, menikmati pantai di Kebumen. Bisa bakar ikan, bisa segala macam dengan naik kereta. Atau kalau mau lebih jauh ke Purwokerto bisa makan mendoan sama seroto. Nah, orang Cilacap, Banyumas bisa juga naik kereta pagi-pagi ke Jogja, makan gudeg, putar bisa balik lagi. Jadi pertukaran ini akan menghidupkan ekonomi Jawa Selatan. Itu di selatan. Nah, kalau Solo itu konsepnya adalah agropolitan. Atau dia konsepnya aglomerasi seperti Jabodetabek. Solo itu akan dikembangkan seperti apapun, dia butuh support dari Karanganyar, dari Sukoharjo, dari Klaten, dari Wonogiri, dari Boyolali. Nah, jadi dia harus dikonsep sebagai sebuah kawasan. Nah, kalau utara memang karena sudah kuat dengan manufaktur, ya manufakturnya dengan Batang dan seterusnya. Meskipun tadi ekologinya ini yang harus dikejar. Kita hampir tidak mungkin lagi bicara soal penanganan rob yang hanya tanggul-tanggul biasa. Sudah harus bicara tanggul yang ke depan menjadi semacam giant sea wall itu. Nah, jadi emang ini Jawa Tengah itu cukup berat masalah. Masih bisa dibagi jadi 4 provinsi sendiri. Nah, ke depan itu memang perlu didorong. Tadi karena kalau misalnya dimekarkan sebagai provinsi pun masih sangat layak dari segi populasi tadi misalnya. DKI saja kan sekitar berapa 8 jutaan kan, nggak sampai 10-8 juta lah kurang lebih. Nah, kalau 38 katakan dibagi 4 saja masih berapa itu? Kan masih lebih besar dari DKI kalau dibagi 4 gitu loh. Makanya kalau mau didorong 4 sampai 5 provinsi juga masih masuk Jawa Tengah. Masih masuk ya? Masih masuk. Tapi suara di konstituen di bawah itu udah ada suara-suara seperti itu? Iya, aspirasinya tuh sebenarnya sudah sangat kuat. Iya, gede banget di Jawa Tengah. Karena tadi dari segi fiskal, begitu Jawa Tengah itu 37 juta, fiskalnya itu tak hitung, yang murni di Jawa Tengah itu kurang lebih 111 triliun. Perinciannya 80 triliun dana APBD, kabupaten kota, total 35 itu sekitar 80 triliun. Provinsi sekitar 25 triliun, dana desa sekitar 6-7 triliun. Hanya itu. Padahal kalau di negara lain itu kan ribuan triliun. Eropa itu negara-negara hanya 5 juta seperti Denmark. Atau Prancis itu paling itu 17-an lah. Ini 37 juta. Kayak apapun gubernurnya nggak akan mampu untuk bisa. Karena fiskalnya ya nggak. Iya, fiskalnya nggak ideal ya, fiskalnya dengan luasan dan jumlah penduduk yang jumlah penduduknya. Makanya kalau kemiskinan goyonannya pasti menurun. Ya, menurun bukan cuma angkanya, tapi juga dari bapak ke anaknya. Karena genetiknya 30 tahun, 10 tahun dia tidak keluar dari zona itu akan melahirkan kemiskinan baru. Kemiskinan struktural gitu. Ya, makanya perlu percepatan, perlu akselerasi. Kira-kira itu kapan? Nah, itu dia. Memang ini kita itu frame berpikir pemekarannya yang belum ketemu di level kebijakan nasional. Tapi ada imajinasi ketakutan nggak sih Mas kalau orang ngomong pemekaran tuh ada kayak biasanya netizen udah kayak apa nih pemekaran? Atau bahkan juga elit-elit Jakarta tuh kayak kan artinya yang dikontrol kan jadi semakin banyak kan. Yang harus dikontrol tuh jadi harus semakin banyak gitu loh birokrasi pemerintahannya. Ya, pertama pemekaran itu memiliki ruang untuk span kontrolnya kan lebih dekat lah. Betul. Jadi kalau kayak di Jawa Tengah itu sekarang dibagi menjadi sekitar 8 zona musrembang karena luasnya itu. Jadi ada zona Barlingmas kami itu,
Barlimas Cakep, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Kebumen itu sendiri. Ada Purwomanggung. Purwomanggung itu Purworejo, Magelang, Wonosobo, Temanggung. Itu dibuat zona sendiri. Kemudian itu ada Semarangan, Wanarakuti. Kemudian kalau di timur itu ada zona Solo Raya. Prakteknya pun di Jawa Tengah itu sudah dibuat seperti itu ketika merencanakan pembangunan. Nah, tetapi karena hanya dibuat seperti itu malah akibatnya diskonektif. Nah, di skema kami cukup 4 zona lah maksimal. Kudus, Semarang, Purwokerto, Solo. Itu aja bisa didorong sebagai pusat pertumbuhan di zona masing-masing, itu bisa mendorong akselerasi Jawa Tengah. Jadi prakteknya sebenarnya sudah praktek yang ini. Dan kita mundur dibanding zaman kolonial. Okay. Dulu gubernur di Semarang, kalau mau rapat cukup manggil berapa karesidenan. Nah sekarang gubernur 35 bupati yang sangat sulit dikonsolidasi. Kemarin misalnya Pak Gub periode kemarin sempat berkantor di Purwokerto, mencoba menggalang, tapi ya kebutuhannya ada. Apalagi kalau beda partai ya Mas ya. Nah itu dia. Sempat berapa kali berkantor di selatan, berkantor di timur, tapi tetap tidak mampu konsolidasi itu. Iya. Nah di Rekom kami, kalaupun belum dimekarkan, kami mendorong adanya pembantu gubernur. Tetapi dengan tugas yang tematik, ini murni rekomendasinya DPD. Selatan itu pembantu gubernur bidang tadi maritim, agro sama pariwisata. Karena potensi daerahnya. Karena potensi daerah itu. Kalau di timur pembantu gubernur bidang aglomerasi Solo Raya. Jadi khusus bicara itu. Kalau di utara pembantu gubernur bidang ekologi, penanganan rob dan seterusnya. Jadi spesifik. Kemarin sudah sampaikan di Mendagri, katanya dimungkinkan untuk seperti itu. Tapi itu timpang tindih tuh mau wali kota atau bupati di. Nah, caranya adalah dengan by dokumen. Kami sebentar lagi mau mendorong, sekarang kan ada perpres, namanya Perpres Percepatan Pembangunan Jawa Tengah. Tapi lagi-lagi karena pendekatannya juga terlalu makro, perpres itu secara hampir 5 tahun itu tidak jalan. Nah kita mau split, nah perpresnya nanti Jasela khusus. Kita mau coba lebih perkecil supaya lebih fokus. Mas, konsep-konsep itu kan secara teori mungkin ideal Mas, tapi dalam penerapan itu kadang kan tadi ya misalnya ada beban fiskal yang terbatas gitu. Antara misalkan memilih kita mau bangun akses jalan dulu, akses pelabuhan dulu, atau bantuan sosial dulu sih. Ya. Nah itu penyelesaiannya itu seperti apa Mas? Ya memang mau nggak mau tadi kalau mengandalkan fiskal daerah hampir tidak mungkin. Kemarin ketemu dengan Pemda aja mau hanya menyisikan 27 miliar saja untuk membangun jalan itu susahnya bukan main. Jadi berat ya, makanya kita tadi tarik ke menjadi proyek strategis nasional. Mau nggak mau didorong dari program pembangunan nasional. Nah makanya Gen Z pun harus bicara maritim sebenarnya, harus bicara potensi nenek moyang kita pelaut, tapi kita nggak punya semua pemikirannya mesti habis kuliah jarang yang mau usaha perikanan. Padahal ini cerita yang saya udah konfirmasi berkali-kali. Orang yang ke laut selatan ini melayar kurang lebih sekitar 40 hari maksimal, kadang 30 hari udah penuh pulang. Anak muda yang mau melaut tidak punya keahlian, dia hanya ikut saja. Pulang dari melaut 40 hari atau maksimal 40 hari itu bisa dapat minimal 10 juta. Jadi range dia itu antara 10 sampai 22 juta. Itu 3 kalinya UMR di Cilacap. Baru hanya pulang habis ini, Wi. Enggak, soalnya bapakku kalau ngambil ikan di Rembang, Pak. Oh, di Rembangnya. Iya. Gitu. Bapakku tukang ikan. Jadi laut kita tahu itu betul ya berarti ya isu soal laut kita itu sebenarnya memberi itu. Nah, cuma memang orang Cilacap pun jarang sekali yang berpikir jadi pelaut. Makanya yang datang dari Indramayu, Brebes, Pekalongan, dan Pantura lah. Kenapa sih orang justru tidak mau menggali potensi daerahnya padahal itu yang Mas Holik lihat tuh? Ya, memang tadi kultur yang dibangun memang tidak kultur melaut gitu, nggak tahan melaut segala macam lah.
tidak punya jiwa panggilan melautnya. Tapi yang daftar kerja mau jadi kru kapal pesiar tuh banyak banget loh Mas. Nah itu dia, lebih banyak yang ke sana. Walaupun kadang-kadang lewat jalur ilegal. Padahal kalau mau melaut tadi, nah kalau yang level menengah itu 20 juta sampai 40 juta. Kalau yang punya kapal ya ratusan juta. Ratusan juta. 40 hari aja tuh ya? 40 hari. Bahkan kadang baru 28 hari udah penuh. Dia udah pulang sudah mengantongi banyak uang. Kalau soal pilkada, menurut aku juga pilkada yang sebentar lagi tuh banyak yang orang, terutama di kalangan aku ya, maksudnya masih yang belum aware banget gitu loh, Mas. Ya, ini memang kalau Gen Z mau berpartisipasi, karena pemilihnya kan besar ya, berani nggak kampanye pilkada yang bersih, kemudian kepemimpinan yang berkualitas, gitu coba didorong gimana, agar masyarakat yang kemarin terharu biru dengan pileg itu move on menjadi pemilu yang jauh lebih berkualitas itu. Ya ini PR besar menurut saya. Kalau tidak kita melewati pilkada apapun ya berjalan, formal berjalan, tapi tidak menghasilkan kepemimpinan yang secara substantif itu menyelesaikan problem dasar. Nah kalau Mas Holik sendiri ada interest nggak Mas untuk ke pilkada, walaupun dari DPD ya, bermodal tadi 2 juta pemilih tadi? Ya, saya sebenarnya ingin mengabdi untuk Jateng menjadi bagian dari pemerintahan di Jawa Tengah, apalagi kalau temuan-temuan kami di DPD itu sebenarnya banyak diakui oleh berbagai pihak menjadi kerangka pikir untuk solusi Jawa Tengah ke depan. Tadi misalnya pendekatan zona, pendekatan sektor unggulan, pendekatan pembangunan yang berbasis produk unggulan Jawa Tengah. Nah, saya ingin sekali menjadi bagian, tapi karena DPD itu adalah non partai, ini memang ada kesulitan tersendiri. Kami bukan kader, kami bukan bagian dari struktural partai, ya, sehingga ya kalau mau masuk melalui jalur partai tentu berat sekali. Sementara kita punya jalur perseorangan yang independen itu syaratnya juga sangat berat, 1,8 juta KTP. Nah ini syarat yang secara teknis tidak mungkin dipenuhi. Karena tapi ada kali udah yang ngajak ngobrol. Iya. Kemarin saya sebenarnya sudah sampaikan bahwa saya juga punya keinginan maju dari independen. Tapi dengan harapan syarat untuk independen itu dirasionalisasi. Jumlahnya tidak 1,8 juta, tapi dihitung dengan rumus-rumus yang rasional. Misalnya kalau dibandingkan dengan partai itu kan keanggotaannya per 1.000 atau 1.000 per kabupaten. Ya kalau misalnya 1.000 orang per kabupaten ya syaratnya kita 35.000. Itu masih make sense lah. Atau kalau per 1.000 ya kalau basisnya DPT 28.000. Basisnya penduduk 38.000 juga. Jadi itu masuk akal dijangkau untuk pintu independen. Nah, atau kami sebagai peserta pemilu perseorangan diperlakukan sama dengan pemilu partai politik, bahwa kalau kami sudah melewati threshold pencalonan kami bisa mencalonkan gitu loh. Misalnya kalau partai kan ada syarat sekian persen, kami syarat Jawa Tengah itu 6,5% dukungan KTP-nya. Sementara kami kemarin dapat 11%. Bisa nggak ini dukungan kami ditransfer menjadi syarat untuk maju pilkada? Kalau bisa, kita bisa langsung maju. Oke, teman-teman, tadi itu obrolan saya dan Dewi dengan Mas Holik. Sampai ketemu lagi di program Bicara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, Mas Holik, makasih banyak ya Mas ya waktunya ya.